Bab 392. Bab 392 Sulizi dari Sekte Tang. Kematian Piton yang instan adalah bukti dari mematikan bila angin. Hanya kematian yang menunggu Luo Guixing dan Zheng Yiran jika mereka terkena dampaknya sementara tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Sinar cahaya turun dan membungkus mereka berdua. Cahaya menelan bila angin tanpa membiarkan bahaya datang kedua siswa. Kemudian pada saat berikutnya, cahaya membawa Luo Guixing dan Zheng Yiran ke sisi Roh Kudus Dou Luo. Mereka tersingkir. Sementara ini terjadi, Yang Nianxia akhirnya mencapai Gu Yue dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan melangkah maju dan menembakkan tombak es padanya. Yang Nianxia menepuknya dengan cakar beruangnya, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Gu Yue, lari, teriak Su Xiaoyan saat dia membuka tangannya dan bergegas maju untuk menghentikan Yang Nianxia. Dia tahu bahwa selama dia bisa menahan Yang Nianxia dan mengulur waktu, Gu Yue akan bisa mengalahkannya. Berlawanan dengan kesuraman Luo Guixing, Yang Nianxia dipenuhi dengan kepuasan sekarang. Pada akhirnya, itu semua bergantung pada kekuatanku. Dia hampir menimpa mereka. Tidak mungkin dia membiarkan kedua gadis itu melarikan diri sekarang. Dia meraih bahu Su Xiaoyan dengan tangan kirinya, berhati-hati untuk tidak menyakitinya, karena dia menginjak kaki kanannya. Tanah bergetar pasti akan mengganggu konsentrasi Gu Yue. Keempat rekan tim saya telah tersingkir, dan pada akhirnya, semua terserah saya menyelamatkan hari. Tangannya mendarat di bahu Su Xiaoyan dan dia bergerak untuk melemparkannya ke atas bahunya. Tetapi pada saat itu, dia ditendang di belakang lutut kanannya. Kakinya kehilangan kekuatan dan kakinya menginjak lebar, menendang ke udara. Perubahan tiba-tiba di pusatnya menyebabkan dia tersandung, dan dia hampir jatuh. Kemudian, dengan heran, Su Xiaoyan menghilang dari genggamannya. Di tempatnya adalah Sulizi yang gemuk. Hehe, jangan lupakan aku. Petik 2, itu dia. Rahang para penonton jatuh. Apa yang dilakukannya? Yang Nianxia juga bisu. Dari awal hingga akhir, dia belum pernah melihat Sulizi sebagai pejuang. Namun, lemak sekarang berdiri di antara dia dan Su Xiaoyan. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Siapa namanya lagi? Menurut saya, Sulizi. Sulizi berdiri berhadapan muka dengannya, menatap Yang Nianxia dengan menantang. Dia menggerakkan tangannya dalam gerakan memutar, gelombang lembut kekuatan jiwa putih yang berasal dari telapak tangannya. Tindakannya mengejutkan rekan satu timnya, belum lagi lawannya. Tendangan Sulizi telah menyelamatkan Su Xiaoyan dan Gu Yue. Bukankah dia seorang master jiwa tipe makanan? Mengapa tindakannya terasa begitu akrab? Tang Wulin menatap dengan mata terbelalak. Yang Nianxia menggeram dan melemparkan pukulan pada Sulizi. Dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena dihentikan oleh pemimpin jiwa tipe makanan. Kaki Sulizi menari dalam pola yang membingungkan, menggerakkan tubuhnya yang montok dengan kegesitan yang mengejutkan. Dia pindah ke samping, menghindari pukulan Yang Nianxia. Kemudian dia mendorong dengan kedua telapak tangan, mengirim Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Pertukaran singkat ini memutuskan pertempuran. Sebuah bola api raksasa melayang dan meledak di wajah Yang Nianxia. Bulu emas gelap Yang Nianxia berkobar ketika ledakan menghantamnya, mengurangi sebagian besar dampaknya. Tapi dia masih tersandung ke belakang, dan Sulizi merebut celah ini. Dia mengaitkan kakinya di belakang tumit Yang Nianxia sementara dia menusukkan telapak tangannya ke perut lawannya. Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah. Jika bukan karena rasa keseimbangannya yang sangat baik, dia akan jatuh ke pantatnya. Kemudian bola api lain terbang ke arahnya dan meledak. Yang Nianxia baru saja berhasil mengangkat tinjunya untuk melindungi dirinya dari ledakan itu, tetapi pemboman Gu Yue baru saja dimulai. Bola api menabraknya dengan cepat. Serangkaian booming mengguncang arena. Meskipun dia hampir tidak bisa membela diri dengan tinjunya, tidak ada kemajuan baginya sekarang. Su Xiaoyan dengan santai berjalan sambil mengembunkan tombak es di tangannya. Tidak ada ketegangan yang tersisa dalam pertempuran. Siapapun yang setengah otaknya bisa melihat bahwa itu adalah kemenangan tim Tang Wulin. Para siswa yang menyaksikan semuanya berdiri dalam keheningan tercengang. Mereka mengira peluangnya menguntungkan para petinggi di awal, dan kemudian yakin akan kemenangan mereka ketika Wu Shiduo berubah menjadi macan putih neraka. Tapi Xie membawa Su Yucheng yang terluka parah dan Tang Wulin membawa Wu Shiduo bersamanya. Bahkan saat itu, mereka berpikir peringkat kemungkinan pemenang. Mereka percaya Yang Nianxia bisa dengan mudah berurusan dengan Gu Yue dan Su Xiaoyan. Namun, harapan mereka dibatalkan sekali lagi. Pada akhirnya, tim Tang Wulin meraih kemenangan melawan semua harapan. Su Xiaoyan tersenyum cerah saat dia mendekat. Dia cincin jiwa ketiga tidak hanya memberinya Blizzard, tetapi juga memberikan keterampilan jiwa kepada staf Ice Starwell-nya.
Dia sekarang bisa menggunakan belenggu Starwheel di siang hari bolong. Kartu tersembunyi terakhir inilah yang membuat mereka menang. Dia percaya bahwa bahkan jika Sulizi tidak bertindak, Gu Yue akan dengan mudah bisa mengalahkan Yang Nianxia dengan kontrolnya atas elemen dan kemampuan untuk berteleportasi. Hanya tim mereka yang mengerti seberapa kuat Gu Yue sebenarnya. Dia bahkan tidak habis-habisan dalam pertempuran ini. Berhenti, suara dingin Wu Zhangkong bergema di atas panggung. Yang Nianxia terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang setelah pemboman bola api berhenti, menurunkan tinjunya untuk menunjukkan wajah yang penuh rasa malu. Pertandingan sudah berakhir, kemenangan jatuh ke tim Tang Wulin, Wu Zhangkong mengumumkan saat dia naik ke panggung. Kita berhasil, kami menang. Su Xiaoyan meraih tangan Gu Yue dan melompat-lompat dengan sukacita, air mata mengalir di wajahnya. Tidak jauh dari situ, Tang Wulin mendukung Xie Xie, yang telah dirawat oleh Roh Kudus Dou Luo. Meskipun Xie Xie pucat, harga dirinya yang keras kepala bersinar di matanya. Kami menang, kami benar-benar menang, saya tidak membebani teman saya. Sebaliknya, bibir Tang Wulin mengerucut bersama. Kita berhasil, saya akhirnya membuktikan diri. Meminjamkan tangan ke Xie Xie, keduanya berjalan untuk bergabung dengan teman-teman mereka di atas panggung. Begitu mereka semua bersama, mereka bertukar pelukan dan menangis bersama, memproklamirkan kemenangan mereka. Kami menang, kami adalah pemenangnya, kami yang terkuat. Wu Shiduo menyaksikan dari sisi panggung, benar-benar kaget. Kulit Su Yucheng memucat lebih jauh ketika dia melihat mereka merayakan. Wajah Luo Guixing pucat, bukan bekas senyum di bibirnya. Zheng Yiran menyaksikan dengan jijik. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya sepanjang seluruh pertempuran. Hanya Yang Nianxia yang masih berdiri di atas panggung, tapi dia seperti penonton lainnya. Perayaan kemenangan tidak ada hubungannya dengan dia. Yang kalah akan dilupakan. Di tengah perayaan mereka, Gu Yue mengeluarkan dirinya dari teman-temannya dan berjalan ke tepi panggung, melompat turun, dan berjalan ke Ye Xinglan, yang telah berdiri di beberapa titik dan menyaksikan dengan kepalan tangan yang terkepal. Tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi, Gu Yue membawanya ke pelukan. A+ Dark Mode of Perbaikan Kata. Bab 393. Bab 393 bersatu. Terima kasih, karena kamu kita menang, Gu Yue berbisik ke telinga Ye Xinglan saat dia memeluknya. Ye Xinglan membeku, lalu santai. Rona senyuman muncul di wajahnya ketika sikap acuh tak acuh yang perlahan-perlahan mencair. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memeluk Gu Yue kembali. Mereka telah mengalami kesulitan bersama, berkorban untuk satu sama lain, semua demi kemuliaan tim mereka. Dalam pertempuran ini, mereka melepaskan frustrasi terpendam mereka pada peringkat dan mencapai kemenangan, memulihkan harga diri mereka. Itu bukan segalanya. Dalam pertempuran ini ikatan tentatif mereka menjadi tidak bisa dipecahkan. Gu Yue meraih tangan Ye Xinglan dan menariknya ke atas panggung bersamanya. Tang Wulin dan tiga lainnya menyaksikannya mendekat, kehangatan dalam tatapan mereka. Sekarang seluruh tim bersama, mereka melompat dan bersorak. Semudah mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Saat mereka merayakannya, para petinggi yang kalah perlahan turun dari panggung dengan ekspresi gelap. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Meskipun memiliki semua kemungkinan yang menguntungkan mereka, mereka kalah. Pertandingan ini adalah mimpi buruk bagi mereka. Roh Kudus Dou Luo berjalan ke Shen Yi dan Wu Zhangkong, senyum lembut menghiasi bibirnya. Anak-anak ini sangat menjanjikan. Mereka kuat, berani, teguh, dan pintar. Anda telah mengajar mereka dengan baik. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya dengan hormat. Tidak, ini semua kemampuan mereka sendiri. Petik 2. Shen Yi tersenyum. Dia mungkin telah memproyeksikan ketenangan, tetapi matanya telah mengkhianati kebanggaan yang dia rasakan ketika Gu Yue meraih kemenangan untuk timnya. Wu Zhangkong mendekati murid-muridnya. Sekarang, kata-katanya mengingatkan Tang Wulin dan teman-temannya bahwa mereka masih di atas panggung, dan mereka berbalik untuk menghadapnya. Kamu adalah pemenang dari turnamen seleksi dan akan mewakili kelas 1 di pertandingan kami melawan kelas 2. Jika mau, Anda dapat memilih hingga 2 orang lagi dari kelas untuk bergabung dengan tim Anda dengan total 7. Petik 2. Telinga Ranking langsung bersemangat mendengar kata-katanya, terutama Wu Shiduo dan Luo Guixing. Gauntlet kanan Tang Wulin adalah bukti bahwa pada level mereka saat ini, dimungkinkan untuk menggunakan paduan roh untuk membuat pertempuran satu kata mereka menjadi lebih baik. Mereka berdua sekarang menyesali keputusan mereka untuk berpisah dengan Tang Wulin. Mereka berharap Tang Wulin akan mengundang mereka kembali ke tim. Mereka percaya bahwa dengan penambahan mereka di tim Tang Wulin, mereka akan menjadi tim terkuat dan memiliki peluang bagus untuk mengalahkan kelas 2. Tang Wulin menoleh ke rekan-rekannya.
Apakah ada yang mau? Su Xiaoyan mengangkat bahu. Mau apa? Xie pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Petik 2. Su Lizzie tersenyum tipis. Aku akan pergi dengan apapun yang kalian putuskan. Petik 2. Gu Yue dan Ye Xinglan bertukar pandang, lalu berkata serempak, kami baik-baik saja. Tang Wulin berbalik ke Wu Zhangkong dan tersenyum kecut. Yah, sepertinya kita tidak menginginkan orang lain. Petik 2. Penonton meledak menjadi kegemparan saat kata-kata itu meninggalkan bibir Tang Wulin. Ini benar-benar tamparan bagi wajah peringkat. Dia membayar mereka kembali dengan bunga. Wu Zhangkong bertanya kepadanya apakah dia ingin ada peringkat yang bergabung dengannya, tetapi jawabannya adalah tidak. Tim Tang Wulin akan baik-baik saja tanpa mereka. Dia tidak peduli jika mereka peringkat. Itu tidak ada artinya baginya. Wu Shiduo berbalik untuk pergi. Petir sepertinya berkumpul di sekitar Luo Guixing saat dia membuat ekspresi suram. Su Yucheng mendengus lalu berbalik untuk pergi juga. Zheng Yiran menatap Tang Wulin, terengah-engah saat dia pergi. Hanya Yang Nianxia yang tetap di tempat dia berada, alisnya terangkat ke bawah. Pertempuran untuk supremasi berakhir dengan hasil yang mengejutkan. Tang Wulin membuktikan kekuatannya dan akan tetap sebagai ketua kelas. Wu Zhangkong menyatakan bahwa kelas diberhentikan, jadi para siswa diam-diam keluar dari aula. Mereka semua masih terpana. Jadi ketua kelas sebenarnya sekuat ini. Wu Shiduo bukan yang terkuat di kelas kami. Presiden kelas cukup kuat untuk menjadi saingannya. Aku tidak percaya Xie bisa membawa Su Yucheng bersamanya. Wow, Su Xiaoyan bukan hanya wajah cantik. Saya tidak pernah berpikir seorang master jiwa tipe makanan bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Jadi kami semua salah. Pertempuran ini telah membalikkan banyak asumsi. Posisi Tang Wulin di kelasnya tidak tergoyahkan sekarang. Dari waktu ke waktu, ia mengungkapkan kedalaman baru pada kekuatannya. Saling mendukung, tim Tang Wulin yang beranggotakan 6 orang meninggalkan aula. Hati mereka tenang sekarang. Semua orang memakai senyum lebar, bahkan Ye Xinglan. Lizzie, aku tidak percaya kamu akan membuat kita dalam gelap seperti itu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah sesama murid Tang Sek? Tang Wulin berkata sambil melingkarkan lengan di bahu Su Lizzie. Selama pertandingan, Su Lizzie telah menggunakan tangan giok misterius, mengontrol derek, menangkap naga, dan langkah membingungkan bayangan hantu. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk secara langsung menghadapi Yang Nianxia, dengan memanfaatkan seni rahasia ini pada saat yang menentukan untuk melindungi Gu Yue dan Su Xiaoyan, dia telah memberikan mereka cukup waktu untuk memenangkan kemenangan. Adalah keliru untuk menganggap bahwa pemimpin jiwa tipe makanan tidak memiliki kekuatan tempur. Dengan metode surga misterius yang memperkuat kekuatan jiwa Su Lizzie dan seni rahasia Tang Sek lainnya, dia lebih dari mampu mempertahankan dirinya sendiri. Hehe, yah, kamu tidak pernah bertanya. Apakah anggota yang lain juga? Tanya Su Lizzie. Terlepas dari Gu Yue, yang bergabung dengan Pagoda Roh, kita semua adalah murid dari Sekte Tang. Sebenarnya sudah lama sejak kami terakhir mengunjungi cabang dan memeriksa kelas kami. Apakah Anda keberatan mengajak kami mengunjungi cabang nanti? Petik 2. Su Lizzie tersenyum. Yakin, ngomong-ngomong, Xinglan adalah murid Tang Sekte juga. Sepertinya kita semua adalah sesama murid. Petik 2. Tang Wulin memandang Ye Xinglan dan berbicara dari lubuk hatinya. Terima kasih. Petik 2. Ye Xinglan meliriknya. Tidak dibutuhkan. Itu yang paling bisa saya lakukan setelah mengambil logam dasar surgawi Anda. Kami akan bertarung bersama melawan kelas 2 nanti. Jangan seret saya. Petik 2. Tang Wulin tertawa kecil. Kita lihat saja nanti. Petik 2. Ye Xinglan tersenyum. Ekspresi Tang Wulin berubah tegas. Kelas 2 sangat kuat. Tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Xie batuk. Ya, betul. Su Xiaoyan memutar matanya ke arahnya. Seseorang yang selalu dipukuli oleh musuh lebih baik jangan membocorkan informasi apapun. Xie berubah merah padam, bukan kata balasan. Mereka tahu Yuanen Yehui di kelas 2. Kekuatannya membuatnya menjadi lawan yang jauh lebih tangguh daripada Wu Shiduo. Keahlian perpaduan jiwa Hell White Tiger mungkin telah mengangkat Wu Shiduo menjadi guru jiwa kelas atas, tetapi Titan Giant Ape dan jiwa malaikat jatuh Yuanen Yehui keduanya berdiri di puncak. Ini bahkan tidak menyebutkan Yue Zhengyu, yang hampir sekuat dia. Lalu ada siswa lain dari kelas 2 yang tidak mereka ketahui. Mustahil bagi mereka berdua untuk menjadi satu-satunya orang kuat di kelas mereka. Berbeda dengan kegembiraan kelompok Tang Wulin, kesuraman membebani peringkat yang dikumpulkan. Bagaimana kita kehilangan? Zheng Yiran masih tidak bisa menerima hasilnya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Mereka semua percaya itu akan menjadi kemenangan besar.
Mereka bahkan berpikir bahwa hanya mengirim Wuxi Duo dan dua lainnya cukup untuk menang. Tapi mereka kalah. Mereka benar-benar dikalahkan, tepat di depan semua rekan mereka, dalam kontes kekuatan sederhana tanpa tipu daya. Bahkan sekarang, mereka tidak bisa memahami bagaimana tim Tang Wulin bisa begitu kuat. Tim Tang Wulin mungkin memiliki kerja tim yang lebih baik daripada mereka, tetapi itu seharusnya tidak cukup untuk mengatasi kesenjangan dalam kekuatan. Namun, tidak ada gunanya berdebat tentang itu sekarang. Yang Nianxia tampak paling tenang di antara mereka semua. Dia hanya mengangkat bahu. Yang penting mereka melebihi harapan kita. Siapa yang mengira Xie akan mempertaruhkan semuanya untuk menjatuhkan Su Yucheng? Kami tidak pernah menyangka Tang Wulin juga bisa bertahan melawan Wuxi Duo. Itu bukan hanya karena perlengkapan perangnya. Raungan naga dan aura di sekitarnya menjelang akhir sangat menakutkan. Aku bahkan tidak berani mendekatinya. Dia mungkin hanya mendapatkan cincin jiwa ketiganya baru-baru ini, tapi dia membaik setiap hari. Kecepatan pertumbuhannya menakutkan. Petik 2. Semua orang kecuali Luo Guixing mengangguk setuju dengan analisis yang Nianxia. Wuxi Duo menyipitkan matanya. Ya, kami meremehkannya. Saya tidak percaya dia akan berhasil membuat tantangan dengan paduan roh. Efek amplifikasi jauh lebih baik daripada sepotong baju perang pertempuran satu kata biasa. Tidak mungkin dia bisa melepaskan begitu banyak kekuatan. Petik 2. Bab 394. Bab 394 Senjata Rahasia. Pada titik ini, Wuxi Duo masih tidak dapat menerima bahwa dia telah kehilangan Tang Wulin. Lebih tepatnya, mereka berdua jatuh oleh tangan satu sama lain, tetapi itu masih melukai harga dirinya. Meskipun dia memiliki keunggulan pada dirinya, dia tidak bisa bersaing dengan kekuatan absolut tubuhnya. Ditambah lagi, dia mendapat bantuan dari seorang master jiwa tipe makanan. Kecepatan pemulihannya secara alami akan lebih cepat daripada miliknya. Di sisi lain, Wuxi Duo akan sangat lemah setelah menggunakan Hell White Tiger. Mempertimbangkan untuk mengisi ulang selama 3 hari, setiap penyalahgunaan adalah kerugian. Karena ini, dia bisa membenarkan kehilangan pertamanya pada Gu Yue, menyematkannya untuk dilemahkan setelah menggunakan Hell White Tiger. Namun, kali ini, dia tidak punya alasan. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah bahwa Tang Wulin telah berhasil membuat gauntlet kanannya. Meskipun sepotong baju zirah jauh dari satu set lengkap, itu masih menandai awal yang sangat baik untuk jalur master baju zirah pertempuran. Implikasinya adalah bahwa sisa baju besi tempur satu kata Tang Wulin akan menjadi luar biasa seperti sarung tangannya. Belum lagi, maju ke master armor pertempuran dua kata akan beberapa kali lebih mudah di masa depan. Kekuatan armornya akan melampaui mereka yang memiliki level yang sama, dan dia akan jauh lebih cocok dengan itu. Wuxi Duo sangat percaya diri dalam jiwa bela dirinya. Namun, dia mengerti bahwa itu dia, Luo Guixing, atau yang lain, mereka semua terlambat untuk memulai perlombaan untuk menjadi tuan baju perang. Selain itu, tanpa bantuan pandai besi peringkat kelima seperti Tang Wulin, tidak mungkin untuk membuat baju perang satu kata dengan paduan. Dia sudah memutuskan hubungan dengan Tang Wulin, dan hampir tidak mungkin baginya untuk memulihkan hubungan mereka. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Ini adalah jalan yang dia pilih. Kami tidak kehilangan kekuatan. Kami kalah dalam kerja tim, kata Luo Guixing. Alisnya santai, fitur meresap dengan ketenangannya yang biasa. Masing-masing dari kita lebih kuat dari mereka. Seperti yang kami perkirakan, Tang Wulin dan Gu Yue tangguh dan 3 lainnya pucat dibandingkan. Namun, kekuatan Su Xiaoyan dan Su Lizhi melampaui harapan kami. Inilah yang menyegel kemenangan mereka. Tetapi jika Anda dengan cermat meninjau acara hari ini, Anda akan mengingat kepercayaan mereka untuk menang sejak awal. Dari mana kepercayaan itu berasal? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda. Ini kohesi tim mereka. Mereka bergerak bersama sebagai satu saat kami bertindak secara independen. Itulah penyebab kekalahan kami. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya, sedikit kerendahan hati di senyumnya. Itu kesalahan saya. Sebagai pemimpin, saya tidak bisa menggabungkan kalian menjadi satu kesatuan. Saya terlalu kekurangan. Kekalahan ini adalah tanggung jawab saya untuk ditanggung. Petik 2. Zheng Yiran menatapnya linglung. Kamu akan memikul tanggung jawab ini. Apa yang kamu bicarakan? Wajar jika ada harga yang harus dibayar untuk membuat kesalahan, kata Luo Guixing. Setelah semua orang mendinginkan kepalanya, aku akan pergi mencari Tang Wulin. Petik 2. Untuk apa kamu menemukannya? Tanya Wuxi Duo dengan bingung. Senyum Luo Guixing tumbuh sedikit lebih lebar. Untuk meminta maaf. Bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita tidak harus menjadi musuh juga. Pada akhirnya,
kita masih teman sekelas. Bukankah akan sia-sia jika tidak bersahabat dengan presiden kelas dan pandai besi yang begitu hebat? Petik 2. Kata-katanya mengejutkan mereka. Perlahan bangkit dari kursinya, Su Yucheng menatap lurus ke mata Luo Guixing. Kulitku pasti tidak setebal milikmu. Saya dapat menerima mengapa saya berada di bawah Anda sekarang. Petik 2. Luo Guixing menghela nafas. Justru masalahnya, kami terlalu peduli tentang peringkat. Kalau tidak, kami tidak akan meremehkan tim Tang Wulin. Saya tidak akan memperlakukan diri saya sebagai jenius lagi. Tidak, saya seseorang yang tertinggal. Kita perlu mengejar langkah demi langkah dan tidak tertinggal lebih jauh. Paling tidak, kita perlu memastikan bahwa kita adalah bagian dari kelas 1 terkuat di sepanjang sejarah. Kita mungkin telah dikalahkan kali ini, tetapi kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Kita perlu meningkatkan kohesi tim kita. Petik 2. Dia mengulurkan tangan kanannya, kebulatan tekad di matanya. Yang mengejutkan, itu adalah Su Yucheng, orang yang paling tidak setuju dengannya, yang melemparkan tangannya di atas yang pertama Luo Guixing. Keduanya berbagi pandangan, percikan terbang. Kekalahan telah membangkitkan semangat kompetitif mereka, yang mengatakan, satu kerugian bukanlah akhir dunia bagi mereka. Mereka hanya harus bekerja keras untuk tidak merasakan kekalahan lagi. Yang Nianxia terkekeh, lalu meletakkan tangannya di atas tangan Su Yucheng. Mulut Zheng Yiran berkedut. Meski begitu, dia perlahan menambahkan tangannya ke tumpukan juga. Menonton adegan di depannya, Wu Shiduo menarik napas dalam-dalam. Kamu benar, kami sedang mengejar ketinggalan sekarang. Dia adalah yang terakhir untuk memasukkan tangannya. Kata-kata Luo Guixing selaras dengan mereka semua, menyalakan api di hati mereka. Yang mereka butuhkan sekarang adalah kohesi. Kembali di asrama siswa yang bekerja, ketukan terdengar di pintu Tang Wulin dan kamar lainnya. Su Xiaoyan adalah yang tercepat untuk melompat dari tempat tidurnya dan berlari untuk menjawabnya. Yang mengejutkannya, itu adalah Yue Zhengyu. Ada sinar aneh di matanya, sedikit keraguan dalam sikapnya. Zhengyu, ayolah, Tang Wulin sudah sepenuhnya pulih sekarang. Dua Bloodses Bin Buns tidak ada artinya bagi tubuhnya. Sebaliknya, Xie masih berbaring tak bergerak di tempat tidurnya. Tatapan semua orang jatuh pada Yue Zhengyu saat dia memasuki ruangan. Karena belum tidur, tirai tidak ditarik untuk memisahkan setengah anak laki-laki dari perempuan. Dari tim Tang Wulin, hanya Xie, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan dirinya sendiri yang hadir. Su Lizhi dan Ye Xinglan tidak terlihat. Karena mereka bukan siswa yang bekerja, mereka tidak tinggal di asrama siswa yang bekerja, dan tidur di asrama di gedung sekolah saja. Namun, demi kenyamanan, mereka melamar untuk menjadi siswa yang bekerja juga dan sedang bersiap untuk hidup bersama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Dengan 3 laki-laki dan 3 perempuan, akan mudah untuk membagi kelompok menjadi 2 kamar ketika saatnya tiba. Dia membalas senyum mereka. Aku dengar kalian menang di turnamen kelasmu. Selamat. Petik 2. Tang Wulin menoleh padanya, kecurigaan tebal di tatapannya. Kau di sini bukan untuk menyelidiki kita. Yue Zhengyu tertawa. Tentu saja tidak. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melakukan hal seperti itu? Hanya saja saya mendengar beberapa rumor tentang Anda melengkapi sepotong baju perang dalam pertempuran Anda. Benarkah itu? Apakah Anda sudah membuat baju zirah pertempuran, dan dari paduan roh? Petik 2. Tang Wulin berjuang untuk menekan gelembung tawa agar tidak keluar dari mulutnya, pada akhirnya gagal. Wow, Anda mendengarnya dengan sangat cepat. Itu benar, semua berkat Xinglan. Petik 2. Xinglan, siapa itu? Yue Zhengyu menatap kosong ke Tang Wulin. Kami akan saling berhadapan sebagai lawan. Mengapa saya memberi Anda info? Tang Wulin tersenyum misterius. Yue Zhengyu terkekeh. Aku pembuat mesya. Saya akan mulai membuat baju perang saya. Saya tidak mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, jantung Tang Wulin berdebar kencang di dalam dadanya. Kami memiliki senjata rahasia kami sendiri, Anda tahu. Yang akan saya katakan adalah bahwa bersama mereka, tingkat keberhasilan kami untuk membuat baju perang meningkat menjadi 30%. Petik 2. Mata Yue Zhengyu berbinar. 30%. Apakah kamu yakin? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Bloodses Bin Buns tentu saja meningkatkan peluang mereka sejauh itu. Meskipun tuan-tuan jiwa tipe makanan lemah dalam pertempuran, fleksibilitas mereka tidak ada tandingannya, bahkan lebih baik daripada tuan tipe pendukung. Jika bukan karena bakat Su Lizhi, langsung memasuki pelataran dalam akan menjadi mimpi yang sia-sia. Yue Zhengyu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya meledak. Matanya menyala-nyala saat menatap Tang Wulin. Bagaimana kalau kamu meminjamkan saya senjata rahasiamu?
Saya akan membayar Anda poin kontribusi. Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Yakin, tetapi Anda harus menunggu sampai setelah pertandingan kami. Petik 2. Dalam sekejap, ekspresi Yue Zhengyu memburuk. Itu sangat kecil. Pertandingan hanya 3 hari lagi. Bahkan jika kamu meminjamkan senjata rahasiamu, aku tidak akan bisa membuat sepotong baju perang secepat itu. Desain untuk baju perangku belum selesai. Petik 2. Berada di kelas 2, dia lebih bersemangat daripada siswa kelas 1 dalam menciptakan set perlengkapan perang. Ketika dia mendengar Tang Wulin telah menciptakan sepotong baju besi dengan paduan roh, hatinya terpancing. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Su Xiaoyan tertawa, melompat untuk membiarkan tamu masuk. Pasti banyak orang yang berkunjung hari ini. Aku yakin itu Yuanen. Jika kalian tidak percaya padaku, maka tonton saja. Petik 2. Bab 395. Bab 395 Presiden Kelas Nyata. Su Xiaoyan membuka pintu. Seperti yang dia katakan, itu adalah Yuanen Yehui. Melihat Yue Zhengyu mengejutkan Yuanen Yehui, bibirnya berubah menjadi kerutan saat dia melangkah ke dalam ruangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yue Zhengyu menatapnya dengan setengah hati. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Meskipun dia berbicara dengan sarkastik, tidak ada baja untuk kata-katanya. Setelah membantu Yuanen Yehui mendapatkan cincin jiwa keempatnya, Yue Zhengyu mengerti celah yang ada di antara mereka. Ditambah dengan fakta bahwa dia bukan master jiwa jahat, dia tidak punya alasan untuk mengganggunya lagi. Yuanen Yehui segera mengabaikannya dan berbalik ke Tang Wulin. Bantu aku membuat baju perangku. Apa yang Anda inginkan sebagai gantinya? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Aku perlu tahu apa profesimu dulu. Petik 2. Saya pembuat mesya peringkat ketiga, kata Yue Zhengyu. Tapi aku berada di ujung peringkat keempat. Seharusnya tidak butuh lebih dari sebulan untuk menerobos. Petik 2. Yuanen Yehui mengerutkan alisnya. Aku mekanik, peringkat keempat. Petik 2. Mekanik. Tang Wulin tidak mengharapkannya menjadi mekanik, dan peringkat keempat juga. Sebagai mekanik tingkat 3, Su Lizhi gagal karena keahliannya. Sebuah ekspresi termenung melintas di wajah Tang Wulin. Baik, Zhengyu, kamu bisa membuatnya sendiri dan kami akan meminjamkan senjata rahasia kami dengan biaya. Tetapi untuk Anda, Yuanen, kami harus menutupi alloy dan menyediakan pembuat untuk Anda. Apakah Anda punya desain? Bagaimana dengan pilihan lain? Petik 2. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Saya selalu berkultivasi dengan fokus pada menyelaraskan 2 jiwa bela diri saya. Ditambah lagi, karena aku memiliki jiwa bela diri kembar, lebih sulit untuk membuat baju perang untukku. Saya belum puas dengan desain siapapun. Petik 2. Mata Gu Yue berkilau, kegembiraannya praktis terlihat. Merancang baju perang untuk jiwa bela diri kembar terdengar seperti tantangan yang bagus. Saya akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya. Juga, jika Anda benar-benar menginginkan desain yang memuaskan, saya pikir kita harus menunggu sampai saya peringkat yang lebih tinggi. Baik, saya akan mulai menyimpan poin kontribusi, kata Yuanen Yehui. Dia berputar pada tumitnya untuk pergi, tiba-tiba berhenti di pintu. Kemudian dia berbalik. Terima kasih. Petik 2. Hah, Xie melompat dari tempat tidurnya. Ekspresi Yuanen Yehui membeku, tubuh menjadi kaku seperti papan. Lalu dia membuat 180 dan pergi. Mendengar suara pintu tertutup, semua orang bertukar pandang sebelum menatap Xie. Puff, Su Xiaoyan adalah yang pertama tertawa, sisanya mengikutinya sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Xie memerabit ketika dia berteriak, apa yang lucu tentang bangun ketika nama saya dipanggil? Huff. Petik 2. Akhirnya, Yue Zhengyu bangkit untuk pergi. Dia perlu menyimpan poin kontribusi. Tidak peduli seberapa bagus hubungannya dengan Tang Wulin, dia tidak bisa meminta Tang Wulin untuk melakukan ini sebagai bantuan. Mereka semua adalah siswa di Shrek Academy. Mereka semua membawa gunung tekanan di pundak mereka. Jarang seseorang mengambil waktu dari jadwal sibuk mereka sendiri untuk membantu orang lain keluar dari kebaikan hati mereka, terutama jika yang terakhir bahkan tidak di kelas yang sama. Tang Wulin membuat bengkelnya setelah mengambil waktu untuk pulih. Dia memikul tanggung jawab paling besar dari siapapun di timnya. Dia perlu memalsukan paduan untuk rekan satu timnya dan untuk kliennya Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Total 8 orang, meskipun mereka masing-masing mengerjakan sepotong baju perang terlebih dahulu, membuatnya menjadi sepotong logam per anggota, masih sulit untuk diproduksi. Dia harus menempa sebanyak mungkin untuk menghasilkan potongan-potongan yang dianggapnya memadai. Tang Wulin bukan perfeksionis, tetapi ia menolak untuk berkompromi ketika datang ke baju perangnya sendiri,
hanya menggunakan paduan dengan tingkat harmoni 90% atau lebih tinggi. Yue Zhengyu dan Ye Xinglan sama kerasnya dengan dia, jadi tidak ada cara dia berhemat pada logam untuk rekan timnya. Namun, menempa paduan semacam itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Sekarang setelah dia memiliki cincin jiwa ketiganya, berkultivasi bukan lagi prioritas utamanya. Di bagian atas daftar adalah meningkatkan keterampilan pandai besi. Selain itu, rutinitas Tang Wulin berubah. Dia tidak lagi berlari di pagi hari, karena tidak melakukan apapun untuk memperbaiki tubuhnya seperti sekarang. Waktunya lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi, pandai besi, atau makan. Bagaimanapun, makan adalah metode budidaya yang penting, terutama ketika ada banyak makanan bergizi yang tersedia. Hari-hari ini, Su Lizhi bergabung dengan Tang Wulin untuk setiap kali makan. Makan bersama membangkitkan makan mereka. Berita tentang bagaimana Tang Wulin memimpin timnya menuju kemenangan menyebar seperti api. Dia sudah terkenal di seluruh kelas 1, 2, dan 3, namanya berbisik kemanapun dia pergi. Itu benar-benar kesal, tidak diragukan lagi. Peringkat jenius Utes memegang banyak beban di pelataran luar. 5 peringkat masih terlalu muda dan lemah untuk berada di peringkat kontinental, tetapi mengukir nama mereka di peringkat pemuda jenius adalah bukti kekuatan mereka. Namun tim peringkat, dipimpin oleh Wu Shiduo dalam 10 besar, dikalahkan oleh sekelompok orang tanpa nama. Kemenangan tim Tang Wulin melampaui tak terbayangkan. Itu adalah keajaiban. Akademi menghormati privasi para siswanya, jadi tidak ada rekaman pertempuran yang tersedia untuk umum. Karena itu, Tang Wulin menjadi sosok yang penuh teka-teki, subjek dari banyak rumor. Ini juga menandai pertama kalinya ia memasuki pemandangan kelas-kelas lainnya. Karena ketenaran baru ditemukan Tang Wulin, banyak mata tertuju padanya saat sarapan. Banyak dari mata itu milik gadis-gadis seusianya yang tertarik oleh wajahnya yang cantik. Di Shrek Academy, penampilan yang menyenangkan bukanlah sifat yang paling menawan. Kekuatan itu, namun, setelah kekuatan datang terlihat. Tang Wulin sesuai dengan tagihan untuk apa yang dicari banyak gadis pada seorang pria. Meskipun usianya baru 13 tahun, ia memiliki temperamen yang dewasa. Mata rusa betina besar dibingkai oleh bulu mata panjang. Wajah rapi dan simetris. Ini semua sesuai dengan keinginan para gadis. Bahkan, dia dikerumuni oleh gadis-gadis dalam perjalanan ke ruang makan, dari kelasnya dan kelas lainnya. Mereka meminta nomornya, dan baik hati dia menurut tanpa keluhan. Wow, Wulin, kau sangat populer. Su Lizhi hijau karena iri. Tang Wulin tersenyum. Itu karena kemenangan kemarin. Petik 2. Su Lizhi mengangkat bahu mendengar kata-katanya. Aku juga bagian dari tim, jadi mengapa tidak ada gadis yang menanyakan nomorku? Jangan coba-coba menipu saya, terlihat bagus yang membuat Anda semua gadis. Petik 2. Dia melemparkan kepalanya ke belakang, perutnya gemetar sambil tertawa. Aku mendapatkan ketampanan dari orang tuaku. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini hanya genetika. Setelah sedikit olok-olok yang sehat ini, Gu Yue, Xie Xie, dan Su Xiaoyan menghabiskan makanan mereka dan pergi ke kelas. Ini membuat Tang Wulin berpikir keras tentang orang tuanya. Jantungnya bergetar. Beberapa tahun telah berlalu sejak dia kehilangan kata dari mereka. Jika orang tuanya kembali, atau menghubungi Mang Tian, mereka pasti akan meneleponnya. Sedihnya, dia menunggu panggilan itu setiap hari tidak berhasil. Halo, Presiden kelas. Suara seseorang mengganggu pikirannya. Tang Wulin mendongak untuk melihat teman sekelas yang tampak akrab. Halo, jawabnya dengan senyum tipis di bibirnya. Sama seperti ini, banyak orang menyapanya sebelum dia bahkan melangkah di kelas. Ini menegaskan kembali sesuatu yang diketahuinya, dan membawanya ke hatinya. Jika saya ingin orang lain menghormati saya, maka saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Tang Wulin tidak membiarkan kemenangan kemarin mencapai kepalanya atau menaruh dendam atas cara teman-teman sekelasnya memperlakukan dia sebelumnya. Dia selalu menjawab salam mereka dengan senyum yang indah, seolah-olah mereka tidak pernah mengucilkannya. Ketika akhirnya dia sampai di ruang kelas, melangkah melewati pintu, satu orang lainnya menerimanya dengan hormat. Selamat pagi, Presiden kelas. Petik 2. Selamat pagi, Tang Wulin menjawab tanpa sadar, membeku sesaat ketika dia mengenali suara itu. Dia mengarahkan kepalanya ke arah pembicara. Itu Luo Guixing. Pandangan mereka terkunci. Luo Guixing tersenyum-senyum khasnya dan melangkah ke samping, memberi isyarat agar Tang Wulin melanjutkan. Saat ini, ruang kelas penuh 2/3. Tidak ada yang terlalu memikirkan Luo Guixing yang menunggu di pintu. Tapi saat melihat Luo Guixing dengan hormat menyambut Tang Wulin, seluruh kelas terdiam dalam sekejap.
Apa yang mereka saksikan tadi menandakan satu hal. Luo Guixing mengakui kekalahan. Bab 396. Bab 396 bebas mengaku kalahkan, bungkuk, dan kirim. Luo Guixing mengakui kekalahan atas nama peringkat. Siswa lain masih ragu karena tim Tang Wulin menang dengan giginya, tetapi 5 peringkat mundur. Masing-masing dari 5 terus bersinar secara individual, tetapi mereka sekarang sepenuhnya mengakui Tang Wulin sebagai presiden kelas mereka. Tidak ada orang lain yang berani menantangnya, posisinya sebagai presiden kelas dengan kuat menguat. Tindakan Luo Guixing mengejutkannya, tetapi setelah beberapa saat, Tang Wulin tersenyum dan mengangguk, lalu berjalan ke kursinya. Seolah tidak ada hal besar yang terjadi, Luo Guixing kembali ke kursinya sendiri, mengenakan senyum riangnya yang biasa. Zheng Yiran berdiri di dekatnya di sisi Yang Nianxia, bibirnya melengkung menjadi seringai. Tidak heran Su Yucheng mengatakan dia tidak bisa menandingi Luo Guixing kemarin. Kulit pria itu terlalu tebal. Aku tidak akan pernah bisa mencium pantat seperti itu. Petik 2. Yang Nianxia meliriknya. Kamu bisa belajar satu atau dua hal darinya. Seorang pria berkarakter tahu kapan harus tunduk dan tunduk. Tetapi tetap saja, dibandingkan dengan Tang Wulin, Luo Guixing tidak memiliki daya tarik tertentu, semacam karisma. Sekarang saya melihatnya dengan benar, Tang Wulin benar-benar cocok untuk menjadi ketua kelas. Petik 2. Zheng Yiran menatap Yang Nianxia. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu masih belum yakin? Zheng Yiran mendengus. Aku berbeda dari kalian. Pengguna racun seperti saya fokus pada satu serangan mogok. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia tidak seberapa dibandingkan dengan racun ular fosfor Gyokku. Mengapa saya harus mengakuinya? Petik 2. Yang Nianxia mengangkat bahu. Kalau begitu, kamu lakukan. Aku akan duduk. Petik 2. Pengecut. Zheng Yiran menyaksikan Yang Nianxia pergi, matanya penuh penghinaan. Kemudian dia melihat kembali ke Tang Wulin. Dia belum mengetahuinya, tapi dia sekarang melihat Tang Wulin dalam cahaya yang berbeda. Bahkan jika dia sadar akan hal ini, dia akan menolak untuk mengakuinya. Kelas berjalan seperti biasa. Wu Zhangkong dan Shen Yi tidak mengomentari pertandingan dari hari sebelumnya. Setiap orang yang berhasil masuk ke Akademi Shrek sangat cerdas dan dapat membuat dugaan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kerugian adalah kerugian, dan kesimpulan yang dicapai di medan perang itu abadi. Menghadiri kelas sebenarnya adalah bagian paling santai dari jadwal harian Tang Wulin. Kekuatan spiritualnya cukup tinggi sekarang, jadi dia tidak kesulitan menyerap materi ceramah. Hanya selama kelas dia memiliki kesempatan untuk merilekskan tubuhnya. Sore harinya dihabiskan untuk pandai besi dan malamnya dihabiskan untuk berkultivasi, yang keduanya membuatnya kelelahan. Dia saat ini tidak peduli dengan pelatihan tempur. Pertandingan melawan kelas 2 hanya 3 hari lagi. Tidak ada gunanya mengasah pedangnya lagi. Dia dan timnya sama siapnya dengan mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu pasti akan berada di tim lawan, jadi Tang Wulin menyusun beberapa rencana melawan mereka. Satu-satunya hal yang membuatnya gugup adalah apa yang Yuanen Yehui dapatkan untuk keterampilan jiwa keempatnya. 3 hari kemudian, Penatuakai menghadapi Wu Zhangkong, Shen Yi, dan guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Hari ini, aku akan secara pribadi mengawasi pertandingan antara dua kelasmu. Akademi telah memutuskan untuk memberi hadiah kepada para pemenang dengan poin kontribusi. Petik 2. Itu, Wu Zhangkong dan Shen Yi bertukar pandang, lalu melihat ke guru kelas 2. Mereka semua heran dengan kata-kata Penatuakai. Meskipun Penatuakai adalah kepala sekolah pengadilan luar, dia jarang campur tangan dalam urusannya. Pada levelnya, waktunya lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi. Menjadi titlet Douluo bukanlah akhir dari jalan guru jiwa. Seseorang masih harus terus berkultivasi, meningkatkan diri, dan mengkonsolidasikan energi mereka. Ini, bersama dengan bantuan baju perang, akan memperlambat penuaan mereka. Namun Silver Moon Douluo berkenan menghabiskan sebagian waktunya menonton pertandingan hari ini antara kelas 1 dan 2. Jelas betapa dia sangat menghargai mereka. Ini juga bukan pertama kalinya dia mengamati pertarungan kelas 1. Dia juga telah hadir untuk turnamen seleksi, hanya disembunyikan dari pandangan para siswa. Apakah saya tidak dipersilakan untuk melakukannya? Penatuakai menyapu pandangannya ke 3 guru. Tentu saja kamu, kata Shen Yi buru-buru. Tetapi Penatuakai biasanya tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Bagus, ayo pergi. Penatuakai telah tiba seperti badai dan pergi dengan cepat. Wu Zhangkong dan Shen Yi tidak berdaya ketika sampai pada Penatuakai. Mereka akan menuju ke arena untuk pertandingan ketika Penatuakai memanggil mereka. Karena kepala sekolah pengadilan luar akan mengamati,
pertandingan ini langsung menjadi acara yang sangat penting. Tapi ini bukan yang diinginkan Wu Zhangkong dan Shen Yi. Kesenjangan usia antara nilai bukan 1 tahun, tetapi 3. Mereka tidak terlalu optimis tentang peluang kelas mereka untuk menang. Meskipun 5 peringkat berada di kelas 1, Akademi merahasiakan data pribadi setiap siswa dari dunia luar. Ini berarti bahwa peringkat tidak diperhitungkan untuk siswa dari Akademi Shrek sejak saat mulai hadir. Jumlah pertumbuhan yang bisa dicapai seseorang dalam 3 tahun di Shrek Academy jelas tidak kecil. Dengan mata para petinggi Akademi sekarang dilatih di kelas 1, kehilangan yang menghancurkan akan sangat mengerikan. Arena itu ramai dengan siswa dari kelas 1 dan 2, mereka semua meledak dengan kegembiraan dan ingin menyaksikan pertempuran antara para juara di setiap kelas. Siswa kelas 1 berumur 13 atau 14 tahun. Siswa kelas 2, di sisi lain, berkisar antara usia 15 hingga 17 tahun. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ada batasan pada berapa lama siswa baru bisa, namun tidak ada persyaratan minimum. Para siswa kelas 1 melompat dengan antusias sedangkan siswa kelas 2 relatif lebih tenang. Perbedaan di antara mereka jelas. Yuanen Yehui berdiri di depan kelas 2. Rasa hormat yang dimiliki siswa kelas 2 untuknya terlihat di mata mereka. Hanya perlu satu pandangan darinya agar seluruh kelas tenang. Setiap siswa di kelas itu bersatu di bawahnya. Beberapa hari telah berlalu sejak turnamen seleksi, dan segalanya telah tenang di kelas 1. Karena Luo Guixing mundur, tidak ada yang punya alasan untuk menentang Tang Wulin lebih jauh. Tapi kebiasaan itu tidak mudah rusak. Tang Wulin memperhatikan Yuanen Yehui dan dia mengawasinya. Tidak ada yang mengatakan apapun. Saat ini, mereka berdiri sebagai perwakilan dari kelas masing-masing, dan sebagai lawan. Para guru berjalan ke arena. Di bagian paling depan dari prosesi adalah Douluo Roh Kudus yang menakjubkan. Yang mengherankan para siswa, Silver Moon Douluo berjalan di sampingnya. Namun, apa yang benar-benar mengejutkan Tang Wulin adalah fakta bahwa Penatua Kai setengah langkah di belakang Roh Kudus Douluo. Ini berfungsi sebagai bukti status Roh Kudus Douluo di Akademi Shrek. Tang Wulin yakin dia masih memiliki banyak rahasia. Kemampuan utamanya berkaitan dengan penyembuhan, namun posisinya bahkan lebih tinggi dari rekannya yang berjudul Douluo, Silver Moon Douluo. Bab 397. Bab 397 Si Kembar Naga tiba. Hah, dia juga datang. Yang mengejutkan Tang Wulin, Penatuali mengikuti Roh Kudus Douluo dan Douluo Bulan Perak, yang keduanya berasal dari Paviliun Dewa Laut. Apakah dia dari Paviliun Dewa Laut? Bahkan jika tidak, posisinya harus sangat tinggi. Mengikuti di belakang 3 tokoh terkenal ini adalah Wu Zhangkong, Shen Yi, guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, dan beberapa guru profesi. Ada banyak orang penting di sini hari ini, bos. Xie berbisik cemas. Tang Wulin menatapnya. Kalau begitu, kita harus melakukan yang terbaik. Petik 2. Xie mengangguk setuju, lalu melirik Yuanen Yehui. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Sebagai pemimpin kelas 2 yang kuat, dia bukan anggota asrama mereka hari itu. Xie merasa sedikit gugup menghadapi auranya yang mengesankan. Dia masih ingat tracings yang dia berikan padanya, takut berlama-lama di hatinya. Para guru mengambil tempat duduk mereka di atas panggung yang menghadap ke arena. Bahkan beberapa saat kemudian, pintu arena terbuka dan 2 orang lagi masuk. Mereka berdebat satu sama lain saat mereka masuk. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata lelaki tua di sebelah kiri kepada yang di sebelah kanan. Aku di sini untuk melihat muridku menginjak kompetitornya. Paling tidak ada anak nakal di kelas 2 yang bisa menantangnya. Saya lebih tertarik melihat kemajuannya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak memiliki hal-hal yang harus dilakukan di Pulau Sigat? Ini adalah pelataran luar. Anda seharusnya tidak memiliki bisnis di sini. Petik 2. Aku di sini untuk memeriksa seberapa banyak cucuku telah tumbuh. Saya mendengar dia mengalahkan Hell White Tiger, jadi saya ingin tahu apakah dia mampu karena dia menguasai seni rahasia yang saya ajarkan kepadanya. Petik 2. Bah, Anda tidak mengajarinya apa-apa selain omong kosong. Jangan menyesatkan muridku dengan tipu dayamu. Petik 2. Apakah kamu sudah gila? Kamu tua gila. Aku bersumpah, jika kamu berani menipu muridku, aku akan membantai kamu. Tukang daging aku. Saya orang yang akan membunuhmu. Ayo. Jangan berpikir aku tidak akan melakukannya. Anda hanya seorang pengrajin. Jika Anda pikir Anda mendapatkan apa yang diperlukan, mari bertarung. Saya hanya perlu 1 menit untuk mengalahkan Anda sampai jadi bubur. Petik 2. Omong kosong. Orang-orang yang baru saja masuk adalah guru pandai besi Tang Wulin, Blazing Dragon Douluo Feng Wuyu,
dan kakek buyutnya, Scarlet Dragon Douluo Zuosi. Saat keduanya bertengkar, mata mereka mendarat di Tang Wulin. Untung baginya, mereka masih punya alasan dan tidak menabraknya. Mereka naik ke peron dan mengambil tempat duduk bersama para penatua. Mereka mengangguk sedikit memberi salam ketika mereka melihat Douluo bulan perak, tetapi begitu mereka melihat Roh Kudus Douluo, mereka melompat berdiri, punggung tegak lurus. Zuosi berlari mendekatinya dengan tergesa-gesa. "Yali, bagaimana kabarmu hari ini?" Roh Kudus Douluo meliriknya. "Aku di sini sebagai wasit hari ini." Feng Wuyu muncul di sisi lain dari dirinya, menggosok tangannya dengan gugup. "Yali, lama tidak bertemu." Dengan Purple Demon Eyes-nya, Tang Wulin dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di platform. Dia terpana oleh ekspresi wajah Feng Wuyu. Sejak kapan guru bisa bertindak dengan malu-malu? Kenapa wajahnya sangat merah? Zuosi menoleh ke Silver Moon Douluo. "Kenapa kita tidak bicara sebentar, Yuer?" Penatua Kei memutar matanya ke arahnya. "Kenapa kalian berdua ada di sini? Jika Anda ingin menonton pertandingan, maka lakukanlah dengan tenang. Kalau tidak, tersesat." Petik 2. Bukankah normal bagiku, seorang penatua dari Paviliun Dewa Laut, untuk menonton pertandingan di pelataran luar? Saya bukan pandai besi, hanya datang untuk hiburan. Petik 2. Apa itu tentang pandai besi? Jika bukan karena kami, apakah Anda akan memiliki baju perang? Tunggu saja, setelah Anda mencapai tingkat 4 kata, saya akan memberitahu Zhen Hua untuk membiarkan pantat Anda terbuka ketika membuat baju tempur Anda. Lalu kamu bisa bertarung dengan pantat kosong. Petik 2. Aku sudah mentolerirmu untuk waktu yang lama, Feng Wuyu, tapi jangan kamu berani memprovokasi saya di depan Yali. Aku akan berteriak. Petik 2. Aku tidak takut denganmu. Ayo, cukup. Roh Kudus Douluo menyalak, memberi mereka pandangan tajam. Seperti anjing yang patuh, kedua lelaki tua itu berhenti bertengkar dan tutup mulut. Meskipun mereka marah, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. "Kalian berdua terlambat, jadi duduklah di baris kedua. Jangan ganggu anak-anak," kata Douluo Silver Moon. "Oh." Feng Wuyu berjinjit ke barisan belakang. "Oke." Zuosi bergegas ke tempat duduk tepat di belakang Roh Kudus Douluo. "Aku akan duduk di belakangmu." Petik 2. Feng Wuyu terlambat selangkah. Dia memelototi Zuosi, tapi Zuosi tidak bergerak. Keduanya kemudian mulai saling mendorong. Roh Kudus Douluo mengerutkan kening, dan tanpa berbalik menghadap mereka, berkata, "Jika kalian berdua tidak bisa tenang, maka pergilah." Petik 2. "Ya." Zuosi menunjuk ke Feng Wuyu. "Menyelesaikan." Itu membuat Roh Kudus Douluo berbalik, dan dia memelototi mereka. Tatapannya yang membara segera membungkam naga kembar, dan mereka dengan tenang mengambil tempat duduk mereka. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, kembali ke panggung. Baru saat itulah Penatua Kei memberi isyarat kepada Shen Yi. "Halo siswa kelas 1 dan 2, kata Shen Yi, bangkit dari kursinya. "Saya Shen Yi, guru untuk kelas 1. Kompetisi hari ini akan diawasi oleh Douluo Roh Kudus dan Douluo Bulan Perak. Setelah berbicara dengan guru kelas 2, kami telah memutuskan bahwa, demi menghemat waktu, pertandingan setiap profesi akan terdiri dari satu tantangan. Sekarang, apakah pandai besi perwakilan kedua kelas naik ke panggung?" Petik 2. Dua meja tempa besar telah disiapkan di atas panggung. Kompetisi hari ini membuat dua kelas bersaing dalam setiap aspek. Pertama-tama mereka akan mulai dengan profesi, pandai besi, perancang, pembuat, dan mekanik. Pertempuran tim akan datang terakhir. Sebagai perwakilan pandai besi kelasnya, pertempuran pertama adalah Tang Wulin untuk bertarung. Dia naik ke atas panggung. Feng Wuyu memiliki pandangan bangga di matanya saat dia berbalik ke Zuosi. "Kamu akan melihat apa artinya mengendalikan seseorang dengan cepat." Petik 2. Zuosi memutar matanya. "Itu hanya karena kakek buyutku sangat berbakat. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Petik 2. "Aku adalah guru pandai besi. Bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan saya?" Feng Wuyu marah. "Baiklah, baiklah. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa pangkat pandai besi adalah kakekku ketika dia pertama kali tiba di sini?" Petik 2. Peringkat kelima. Feng Wuyu menjawab dengan segera. "Dan pangkat apa dia sekarang?" "Itu, peringkat kelima." Feng Wuyu gagal menyadari kesalahannya tepat waktu. Zuosi menatapnya dengan jijik. "Kakekku sudah menjadi pandai besi peringkat kelima ketika dia tiba, yang lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa dia jenius pandai besi. Dia masih berada di peringkat 5 sekarang, yang menunjukkan bahwa kamu adalah guru yang tidak berguna. Dia belum membaik sedikit pun." Petik 2. Omong kosong. Feng Wuyu menggeram dan meraih kerah Zuosi. Segalanya tidak hitam dan putih. Zuosi tidak melawan,
dan malah mendengus. Apa yang kamu lakukan? Menyerang orang-orang di atasmu. Rona merah meresap ke mata Feng Wuyu. Bagaimana kabarmu di atasku? Zuoxi menyeringai. Kamu adalah guru kakekku, dan aku kakeknya. Anda dan saya berasal dari generasi yang berbeda. Ketika Anda melihat saya, Anda setidaknya harus memanggil saya Paman Master, jika bukan guru. Bukankah itu berarti Anda menyinggung senior Anda dengan menangkap saya? Petik 2. Roh Kudus Douluo berbalik dan menatap mereka sekali lagi. Kalian berdua, berperilaku atau keluar. Petik 2. Feng Wuyu melepaskan Zuoxi dan menundukkan kepalanya, bertindak seolah keributan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Zuoxi mengangkat tangannya tanpa daya dan mengangkat bahu. Kemudian dia mencubit jari-jarinya dan menutup mulutnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Naga kembar Shrek akhirnya tenang. Penatua Kai tersenyum dan berbisik ke telinga Roh Kudus Douluo, seperti yang diharapkan dari Anda. Hanya kaulah yang bisa menjaga keduanya. Saya tidak cocok untuk Anda ketika datang ke mereka. Petik 2. Roh Kudus Douluo menggelengkan kepalanya. Mereka hanya sepasang badut. Pada saat itu, Tang Wulin dan lawannya tiba di atas panggung. Bocah yang berdiri di seberang Tang Wulin itu tampak jauh lebih tua darinya, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia memiliki penampilan dan tinggi rata-rata. Satu-satunya hal yang benar-benar menarik perhatian Tang Wulin adalah tangan besar dan lengan berotot bocah itu. Dia jelas memiliki watak yang tenang. Matanya terpaku pada meja tempat sejak dia tiba. Dia tidak melirik Tang Wulin sedikit pun. Tang Wulin mengangguk pada dirinya sendiri pada perilaku lawannya. Seperti yang diharapkan dari kelas 2. Dia pasti pandai besi terbaik mereka. Ini bukan kemenangan yang mudah baginya. Salam, senior. Nama saya Tang Wulin. Petik 2. Bocah itu akhirnya menatapnya dan mengangguk. He Xiaopeng, perwakilan pandai besi dari kelas 2. Petik 2.